Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, afiat hingga bisa sama-sama berhadir menunaikan ibadah salat maghrib. Sejenak kita muzakarah, insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya. Harapannya semoga semua yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal jariyah buat kedua orang tua kita dan siapa saja yang memiliki andil dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar firman Allah singkat tapi padat, tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastabiqu al-khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, "Ihrus ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Jadi dalam hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan untuk kita, maka kita harus bersemangat. Karena perintahnya dari Allah begitu jelas. Istabiqu. Kita oleh Allah diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu yang kita lakukan, kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum ke Al-Azhar, tadi ulun bersama kawan ulun mampir dulu ke Pak Haji Abidin, ketua Masjid Istiqomah. Kada ke masjidnya, ke rumah sini, Banjarbaru, Istiqomah Banjarbaru. Sambil karena sini besi warung, jadi otomatis umpet makan di situ lalu gratis gitu. Babeh. Sidin menyampaikan perkembangan, bercerita sharing tentang perkembangan pembangunan Masjid Istiqomah. Ulun lihat nilainya fantastis itu, 19M. Jadi sampai hari ini sudah berapa perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah sudah 50%. Ini satu contoh, sebut saja merasa masih kategori pemuda, tapi berjuang, betul-betul berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sempat ajar Pak Haji Abidin agak pusing-pusing karena apa? Memikirkan kayak Pak bangunan masjid ini tetap berjalan. Sehingga memang mungkin di antara pian ada yang suka dikirimi ajakan untuk beramal, berinvestasi akhirat. Terserah mau dibalaskah atau kadakah, mau ditransferkah atau kadakah, tetap saja dikirimi saja. Ya. Jadi rupa-rupanya Ustaz, baru-baru tadi katanya ada biasanya masuk itu ada yang sampai ratusan juta gitu. Ini masuknya kok kada sampai ratus gitu. Ternyata kada pas melihat itu, kada zoom, mungkin melihat itu kada zoom, angkanya 2, kira-kira tuh mungkin sekitar 20 jutaan atau 200 jutaan. Rupa-rupanya ternyata
kada di zoom sekalinya nolnya 9 biji. Wah, ini luar biasa. Nolnya 9 biji. Berarti 2M. Wah, itu luar biasa. Itu cara yang seperti ini, Bapak Ibu, ini beramal cerdas. Beramal cerdas. Membawa orang berinfak, otomatis senilai yang didapatkan itu juga pahalanya didapatkan oleh orang yang bersangkutan. Ini amal cerdas ini. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita itu memang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di saat bersamaan banyak orang yang berlomba-lomba dalam keburukan. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Ketika ada dua kesempatan baik dan buruk, maka kita bersyukur Allah izinkan untuk memilih berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bersyukur. Kita bersyukur karena pada saat ini kita berada di rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Tidak berada tempat-tempat yang lain. Mungkin sebagian orang hari ini sibuk. Anak-anak muda sekarang sudah mulai ramai nongkrong di kafe-kafe. Kita tahu di pelayan hari. Sama aja kamu. Kurang lebih di Banjar itu Allahu Akbar, kada tempat warung anak-anak muda ramai berkumpulan ngopi. Ini sayang. Waktu terbuang begitu saja. Wallahu a'lam. Adakah amal kebaikan di situ? Adakah upaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wal amru bil istibaq ilal khairat qadrun zaid 'alal amri bi fi'lil khairat. Fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'luha wa tukammiluha wa iqa'uha 'ala akmalil ahwal wal mubadarah ilaiha. Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fa huwa as-sabiqu fil akhirati ilal jannat fas-sabiquna a'lal khalqi darajah. Kata beliau, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan berada di atas level melakukan kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita lebih dengan kategori berlomba-lomba dalam kebaikan, itu levelnya lebih tinggi ketimbang hanya sekedar melakukan kebaikan. Pian melihat kawan pian itu rajin sholat ke masjid, bahkan sholat sunnahnya wah pokoknya dilaksanakan terus, pian harus berlomba-lomba. Maka pada saat itu boleh jadi kita levelnya lebih baik daripada hanya sekedar yang melakukan kebaikan. Nah, pada saat orang yang kita hiri tadi, wah ini baik lagi, berlomba lagi. Nah, ini adalah upaya berada pada level yang lebih baik dari hanya sekedar melakukan kebaikan. Kenapa? Karena berlomba-lomba dalam kebaikan mencakup beberapa hal. Di dalamnya ada pekerjaan, di dalamnya ada penyempurnaan akan ibadah-ibadah yang dilakukan, kemudian berusaha mengerjakannya sebaik-baik mungkin, bersegera terhadap sebuah kebaikan. Bila melanjutkan, barang siapa yang ketika di dunia ia gemar berlomba dalam kebaikan, maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kesempatan menjadi golongan yang lebih dahulu ke surga dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya, dalam hal kebaikan dia berupaya terus untuk mengejar-ngejarnya, maka hasilnya pada saat nanti di kehidupan akhirat tentunya orang ini memiliki nilai yang lebih baik dari orang yang hanya sekedar melakukan kebaikan. Ya, kebaikan dilakukan ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada perlombaan, ya sebut saja kita tamak dalam beramal soleh, ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi tamak yang paling baik, tamak yang sangat dianjurkan itu adalah at-tam'u fil amali soleh. Tamak dalam amal soleh. Silakan kita tamak dalam amal soleh. Ketika ada orang lain melihat melakukan kebaikan, kenapa kita tidak melakukan kebaikan tersebut bahkan lebih dari apa yang telah dilakukan?
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah mengatakan juga, dalam hal bersegera mengerjakan kebaikan, obsesi mereka adalah setiap perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dalam rangka kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya sekiranya menurut kita kebaikan itu, seringkali kita itu melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang dimaksud itu perasaan kita aja baik. Apalagi kalau ada istilah kita melakukan satu amalan lalu kita mengatakan baik kalau. Nah, ini kalau sudah baik kalau tanpa dilandasi dengan dalil, tanpa dilandasi dengan sumber yang mendasari perbuatan yang kita lakukan, nah dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi perbuatan baik itu harus membawa kita kepada mendekatkan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan itu tentu berharap memiliki kedekatan dengan Allah. Orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, maka bisa dipastikan dia akan terbebas dari api neraka. Itu sudah jelas itu. Orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mana mungkin Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Setiap kebaikan yang mereka dengar atau ada kesempatan untuk melakukannya, maka mereka akan segera bertindak saat itu juga. Artinya orang ini kada menunggu-nunggu. Mereka melihat orang-orang terpilih oleh Allah telah jauh melampaui mereka dari sisi kanan dan dari sisi mereka, maka mereka bersegera mengerjakan kebajikan, berusaha sedekat mungkin dengan Rabb mereka, sehingga mereka betul-betul berusaha istiqomah dalam kebaikan tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan, wal khairat an tashmala jami'ul fara'id wan nawafil min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajj wa umrah wa jihad wa walamma kana aqwa ma yuhibbu an-nufus 'ala al-musara'ah ila al-khair wa yunshituha ma rataballahu 'alaiha min ats-thawab. Kata beliau, kebaikan yang dimaksud adalah mencakup seluruh ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jamaah, kalau kita sudah terbiasa dengan ibadah wajib dan kita terus berupaya melakukan hal-hal yang wajib ini, maka insya Allah kita pada kesempatan berikutnya merasa akan kurang dengan hal-hal yang wajib tersebut. Bukan berarti kurang, maksudnya rasa-rasanya kewajiban ini harus ditambah gitu dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, sehingga berlomba-lomba dalam hal yang wajib, bahkan kita pun akan berlomba-lomba dalam hal yang sunnah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, dan amalan jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin kuat dorongan hati seseorang dalam bersegera dan giat dalam mengerjakan kebaikan, sebesar itu pula pahala yang Allah limpahkan kepada hamba. Nah, kita itu ada tidak? Ada kada dalam hati kita itu perasaan ingin terus menambah kualitas dan kuantitas taat kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ada, maka ini bagian dari hasil ikhtiar maksimal kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam hal beribadah, dalam hal taat kepada Allah, rasa-rasanya masih kurang. Kurang karena apa? Karena ada yang lebih hebat daripada kita. Kurang karena apa? Karena ada yang lebih baik ketaatannya daripada kita.
Jangan sampai sebaliknya. Kalau sudah kita merasa melakukan peribadatan, lalu akan melihat kepada yang lebih rendah daripada kita. Seorang ini untung bang sudah. Untung apa? Untung sudah ke masjid. Itu kalau sudah ke masjid lalu rumah parak aja. Tidak demikian. Akan melihat kepada orang yang lebih baik. Wah, imam itulah sholatnya ke masjid terus, mau kan harus jadi imam. Nah, imam yang diiri, imam yang kita iri. Jangan nyangka wah kita nang jadi imam. Nah, imamnya jadi makmum. Tapi kan kalau awal memang posisinya sudah seperti itu. Masing-masing memang sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Ayo kita lakukan kebaikan. Dan sungguh satu kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena seseorang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, dia terus berlomba dengan kebaikan-kebaikan tersebut, maka rasa-rasanya tidak nyaman kalau satu hari saja terlewat dari kehidupannya tanpa melakukan kebaikan-kebaikan. Mari kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan. Ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kata beliau, bersegeralah mengerjakan kebaikan sebelum datangnya fitnah. Fitnah yang seperti apa? Gelapnya malam. Sehingga ada di antara orang-orang yang paginya beriman, sore harinya dia telah kafir. Ini karena apa tadi? Karena menunda-nunda kebaikan. Atau sebaliknya, di sore hari dia beriman, kemudian pada esok paginya dia pun menjadi kafir. Mereka menukar agama mereka dengan perbendaharaan dunia. Dalam hal berlomba-lomba kepada kebaikan ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, iyyaka wat-taswif. Iyyaka wat-taswif. Fa innaka biyawmika wa laysat bighadika. Fa in yakun ghad laka fakaman fi ghad kama kunta fil yawm. Wa in lam yakun laka ghad lam tandam ala ma farratta fil yawm. Beliau mengatakan, jauhilah berkata nanti-nanti. Nah, ini penyakit manusia nih. Suka mengatakan kainagin. Nang anom kainagin. Mahadang kalau sudah tuha. Ya, kalau sampai tuha. Kalau kada sampai tuha. Nang sehat kainagin. Mungkin sudah uyuh, sudah hanyar mulai beribadah. Nang masih nang punya banyak gawian. Nang banyak gawian ini kan biasanya nang ketujuh menunda-nunda itu. Hadang dulu nang setumat lagi. Karena pokoknya kalau sudah santai pokoknya berusaha tukang beribadah sekuat-kuatnya. Nang pindah kada tapi berduit kurang lebih juga. Sebut saja nang ekonominya agak lemah. Kayak kalau sudah sugih hanya umpat ba'amal menyumbang. Nah, tentu tidak demikian. Seberapapun yang bisa kita berikan pikiran kita, maka kita akan berlomba-lomba, berusaha sehingga tidak mengatakan kalimat at-taswif. Ujar Hasan Al-Basri, jauhilah berkata nanti. Karena kamu adalah apa yang ada pada hari ini dan bukan esok hari. Kita itu yang kita miliki ya hari ini, saat ini, bukan besok hari. Jika esok kamu masih ada, berpikirlah sebagaimana sebelumnya. Jadi pada saat esok kita sampai pada besok, maka kita segera lagi melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus berpikir besoknya lagi. Berpikirlah sebagaimana sebelumnya, menjadikan esok sebagai hari ini. Kalaupun seandainya esok bukan jatah kita lagi, maka tiada penyesalan atas apa yang kau tunda-tunda hari ini. Hari ini kan tidak ditunda lagi, karena sudah dilakukan. Nah, mohon maaf, seringkali
kita itu menunda-nunda membayar hutang. Menunda-nunda membayar hutang. Padahal nang dibayarkan sudah ada. Nang dibayarkan sudah ada. Tapi ditunda-tunda. Jamaah rahimakumullah. Berikut ada cerita dari Thalhah bin Ubaidillah dengan sanad yang sahih. Cukup panjang kalimat bahasa Arabnya, kalau membacakan terjemahannya. Beliau sampaikan ada dua orang laki-laki dari kabilah Bali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memeluk Islam secara bersamaan. Salah satu dari mereka lebih semangat beribadah dibandingkan yang satunya. Ada satu orang lebih semangat ibadahnya. Yang rajin ini kemudian berangkat berjihad dan mati syahid. Dia berangkat berjihad lalu sampai pada waktunya dijemput Allah dalam keadaan syahid. Adapun yang satu lagi, Allah tambahkan atau panjangkan usianya 1 tahun ketimbang temannya yang sudah berdahulu syahid. Ternyata 1 tahun kemudian sahabatnya ini pun juga wafat. Thalhah berkata, aku bermimpi sedang berada di depan pintu surga. Ini luar biasa nih lah. Adakah kita pernah bermimpi di depan pintu surga? Hendak benar bermimpi di depan pintu surga, apalagi masuk ke dalamnya. Karena harapannya mimpi kita itu menjadi kenyataan. Ini bermimpi-mimpi aja ada lagi. Thalhah berkata, aku bermimpi sedang berada di depan pintu surga. Ternyata aku sedang bersama keduanya. Dua orang ini tadi juga ternyata masuk surga. Lalu ada seorang membuka pintu dari dalam surga. Ternyata yang wafat terakhir diizinkan terlebih dahulu masuk ke surga. Jadi tadi ada dua orang. Satu yang lebih dahulu meninggal masuk surga. Yang datang, yang meninggal kemudian itu ternyata lebih dahulu mendapatkan kesempatan masuk surga. Kemudian ia membuka pintu lagi dan diizinkanlah orang yang syahid itu untuk masuk surga. Kemudian ia menemuiku dan berkata, kembalilah, waktumu belum tiba. Nah, artinya Thalhah ini belum sampai ke surga lagi, bulik aja, bulik. Maka pagi harinya Thalhah menceritakan ini kepada orang-orang, mereka pun heran. Berita itu pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkomentar, mengapa kalian bisa terheran-heran? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, yang terakhir masuk itu adalah seorang yang sangat giat ibadah dibanding temannya. Ditambah lagi ia mati syahid. Nah kan yang masuk surga tadi ini tadi. Padahal orangnya berjuang bahkan sampai pada mati syahid. Tapi yang masuk surga tadi dulu bukan yang mati syahid. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah kemudian bersabda, bukankah dia hidup setahun lebih lama? Hidup setahun lebih lama. Para sahabat menjawab, iya. Rasulullah melanjutkan, ia berjumpa dengan Ramadan sehingga dia berpuasa, dia melakukan sholat, melakukan ibadah ini dan itu, sujud bahkan 1 tahun lebih banyak daripada saudaranya yang sudah wafat dalam keadaan syahid. Para sahabat menjawab lagi, iya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, hal itulah yang membuat derajat mereka berbeda lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Masyaallah muslimin. Jadi kita itu hari ini mendapatkan kesempatan dari Allah. Kesempatan apa? Kesempatan untuk terus berbuat kebaikan. Saudara-saudara kita yang hari ini sudah berada di alam lain, tidak lagi mendapatkan kesempatan itu. Maka tentunya jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan tidak ada keinginan buat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu yang kita lakukan. Belum teringat dengan bagaimana selalu menjadikan ayah, abah itu sebut saja contoh. Karena beliau itu membuka sebuah kampung, beliau membawa Muhammadiyah ke kampung itu sendirian.
kampung yang di situ ya banyak sebut saja kemusyrikan. Memang tantangannya besar, tapi ulun perhatikan kada pernah kada pernah letih dan kada pernah merasa letih itu. Selalu berjuang meskipun tantangannya banyak. Ada saja tentu pasti rongrongan orang. Bahkan orang-orang yang sudah mulai percaya lawan sidin, Pak Haji, Pak, kita selesaikan kah bahasanya tuh, nah. Artinya nang macam-macam nih kita sikatkan, kada jasidin kada usah. Dan alhamdulillah sampai hari ini kampung itu terus berkembang, masuk ke dalamnya lagi sudah ada masjid, sudah ada sekolah. Itu tidak jauh di Kampung Banar. Kalau pian tahu di Halabiyu masuk ke arah Banyu Tajun. Nah, Banyu Tajun masuk lagi ke dalam Banyu Tajun dalam. Banyu Tajun dalam pulang. Sudah di dalam pulang. Ke dalamnya, ada ingat belum apa katanya itu? Di situ terbangun sebuah masjid ya dari kegigihan, dari kesungguhan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada satu ungkapan, ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu nanti pada saat berada di surganya Allah. Wah, ini luar biasa ini ya. Kita tetap aja istirahatlah. Ada mungkin juga bertarusan, beruyuhan. Dan ulun perhatikan satu pelajaran yang bermakna dari orang tua ulun itu dalam perjuangannya. Abah itu memang tidak lagi memperhatikan urusan yang sifatnya duniawi, urusan berdagang, karena memang sudah dititipkan lawan mama gitu. Mama nang berdagang. Jadi sini lebih fokus mengurusi masjid, jadi bendahara masjid. Oh, ini luar biasa ini. Oh, ini bahaya ini kalau kayak ini. Laki pina mesti berdakwah mengurusi masjidnya. Rumah pada tak urusi, dapur kada bukus. Wah, ini bahaya. Artinya memang kita tetap harus berupaya memikirkan keadaan keluarga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, dalam melakukan kebaikan ini, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat, kita perhatikan nas-nas itu ada paling tidak dalam bentuk kolektif, harus melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan bentuk kolektif. Ini yang dipegangi oleh Muhammadiyah, ada istilah kolektif kolegial. Jadi harus ada kebersamaan. Ayat yang mendasari lahirnya Muhammadiyah itu surah Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu kelompok, satu umat di antara kalian, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berarti di sini satu kelompok yang selalu bersama-sama. Untuk apa? Yad'una ilal khair, mendakwahkan kebaikan, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ayo kita ajak saudara-saudara kita terus berupaya melakukan kebaikan. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan ayat ini disebutkan dengan kalimat ummatun. Wa takum minkum ummatun. Dalam bahasa Arab ini namanya isim nakirah. Nah, mungkin ada yang belajar bahasa Arab, namanya isim nakirah. Lawan isim nakirah itu adalah isim ma'rifah. Nakirah tidak diketahui, ma'rifah diketahui. Sehingga yang dimaksud dengan ummatun itu tidak diketahui siapa umat Nabi Muhammad, tapi siapa umat Nabi Muhammadnya. Hendaklah ada di antara kalian segolongan di antara umat Nabi Muhammad itu, satu kelompok, satu golongan yang mengajak berdakwah pada kebaikan. Berarti ummatun di sini sifatnya umum. Siapa saja berpotensi masuk dalam ayat surah Ali Imran 104 ini. Semuanya berpotensi.
Muhammadiyah, NU, Persis, siapapun itu, kelompok apapun berpotensi masuk dengan pada surah Al-Imran ayat 104 ini. Dengan catatan mereka melakukan 3 hal. Pertama, yad'una ilal khair. Siapapun kelompoknya, kalau dia mendakwahkan akan kebaikan, mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, berarti syarat pertama terpenuhi. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh, mengajak, membawai orang lain untuk hal-hal yang ma'ruf. Jadi kalau syarat yang kedua terpenuhi, masuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar, keburukan-keburukan. Maka orang inilah masuk dalam kategori ummatun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu penting buat kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Lebih-lebih lagi kita paham tentunya bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang lain atas ajakan kita, maka kita mendapatkan kebaikan yang sama. Ya, kita paham ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala kebaikan dari orang yang melakukannya. Ayo. Hari ini, mohon maaf, seringkali kita itu kalau melihat orang lain, artinya rada-rada malas membawa orang lain berbuat baik itu. Padahal banyak sekali manfaatnya. Dan kalau kita sudah terbiasa mengajak orang lain kepada kebaikan, itu selalu ada saja motivasi untuk mengajak orang lain. Satu kesempatan ulun membawa anak asuh ulun ke rumah sakit di IGD. Kan ada beberapa bed tuh di IGD itu. Ada bed sebelah depan kami, bagian kiri itu bapak-bapak yang mengerang kesakitan. Kalimat yang keluar dari mulut sidin, ulun lihat kira-kira usianya ya para 60-an lah, kira-kira 60-an lah. Mengerang sidin kesakitan, menahan sakitnya. Aduh. Ulun rasa ini bukan satu kebaikan nih. Ya Allah. Aduh. Nah, hati ini masuk. Ini kayak apa nih? Diingatakan kadang-kadang. Kira-kira pian milih apa? Kita akan berusaha mengingatkan lah. Walaupun kita sudah tahu siapa orang ini. Karena apa yang dilakukan sidin itu adalah sebuah hal yang tentunya tidak pantas untuk dilakukan, apalagi orang tua sudah. Aduh. Pas sidin menatap ulun menatap sidin, langsung, Pak, mohon maaf, alangkah baiknya kalimat yang keluar dari mulut pian itu diganti, Pak. Jangan aduh, bukan aduh yang keluar, tapi ya Allah, kan akan lain hasilnya. Nah, ini sederhana, ini sangat sederhana sekali. Tetapi orang, biar akan jikin, ya sidin juga, lain kita juga, kan ada ungkapan yang seperti ini. Padahal ya orang tadi menerima kadang-kadang. Yang penting kita sudah mengajak kepada kebaikan. Diterimakah kadang-kadang? Ya terserah. Yang penting kita sudah mendapatkan pahala kebaikan dengan mengajak dia. Pada saat dia mengikutinya, maka akan bertambah kebaikan yang kita dapatkan. Ya seringkali kita ini apa jurang tuh masa bodoh lah. Nah ini harus kita hindari. Kita ajak orang lain melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat berikutnya Ali Imran 110 Allah juga menyampaikan hal-hal yang kurang lebih sama. Kuntum khaira ummatin, sama nih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hafalnya ayatnya hafal bertan sudah kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sama. Para ulama mengatakan dakwah ilal khairnya yang mana? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Al-amru bil ma'rufnya di situ juga ada. Mencegah dari kemungkarannya juga ada. Sama. 3 syarat ini kalau dilakukan maka kita berpotensi untuk masuk sebagai sebaik-baik umat. Orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai aja. Nah, ulun tutup dengan satu hadis dari Nabi kita SAW, cerita tentang satu kelompok yang melakukan perjalanan di laut pada sebuah kapal. Di sini disebutkan masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam tu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Perumpamaan orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya adalah seperti suatu kaum yang sedang mengundi untuk mendapatkan tempat masing-masing di dalam kapal. Istahamu ala safinah. Ini cerita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebagian mendapat tempat di bagian atas kapal dan sebagian lain mendapat di bagian bawah. Artinya berjejal masuk kapal tadi. Lalu diadakan undian, sehingga hasil dari undian ini ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Orang-orang yang berada di bawah jika ingin mendapatkan air minum, mereka melewati orang-orang yang ada di atas. Mereka yang ada di bawah berkata, andai kata kita melubangi perahu ini untuk mendapatkan air minum, maka kita tidak akan mengganggu mereka yang ada di atas. Jika orang-orang yang ada di atas membiarkan perbuatan dan keinginan orang-orang yang ada di bawah, yaitu dengan melubangi kapal, maka mereka semua akan tenggelam. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hadis ini yang harus menjadi landasan kita. Ketika kita dalam satu kesempatan bersama-sama, lalu ada orang yang melakukan kemaksiatan, terus kita tidak melarangnya, maka seolah-olah kita akan membawa diri kita kepada keburukan yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termotivasi dalam berbuat kebaikan, bahkan dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sungguh semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita semua. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Terima kasih, ulun mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.